Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesni Rantari Gali dengan PM 2312 011 311. Pada video kali ini, saya akan membahas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perundang-undangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, SHMH. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah undang-undang yang baru disahkan untuk mengatur sistem kesehatan nasional secara lebih terpadu. Pembahasan ini bertujuan agar masyarakat mengetahui isi, tujuan, dan dampak dari undang-undang ini dalam kehidupan sehari-hari. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dibentuk sebagai respon atas pengaturan kesehatan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral. Kondisi tersebut menyebabkan sistem kesehatan nasional belum terintegrasi secara optimal, terutama dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat dan keadaan darurat, sehingga diperlukan satu payung hukum yang komprehensif. Selanjutnya, tujuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini dibuat untuk memastikan setiap warga negara bisa hidup dengan sehat, baik secara mental, fisik, maupun sosial. Undang-undang ini juga menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang layak, mulai dari akses ke fasilitas kesehatan, obat, maupun tenaga medis profesional. Tidak hanya itu, Undang-Undang Kesehatan juga mendorong pencegahan penyakit melalui edukasi kesehatan, imunisasi, dan pengendalian penyakit menular. Tidak hanya itu, undang-undang ini juga mengajak masyarakat, pemerintah, serta pihak swasta untuk ikut berperan serta menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang efektif dan merata sehingga setiap warga negara itu bisa memperoleh layanan kesehatan yang layak kapanpun mereka membutuhkannya. Selanjutnya, ruang lingkup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Undang-Undang Kesehatan mengatur berbagai bidang yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Pertama, pelayanan kesehatan yang mencakup fasilitas kesehatan, tenaga medis, standar pelayanan, dan sistem rujukan. Yang kedua, upaya kesehatan terdiri dari promotif seperti edukasi dan kampanye hidup sehat, preventif seperti imunisasi dan pencegahan penyakit, kuratif seperti pengobatan dan perawatan, serta rehabilitatif untuk pemulihan kesehatan pasca sakit. 3. Kesehatan masyarakat meliputi pengendalian penyakit menular, kesehatan lingkungan, gizi, dan kesehatan kerja. 4. Obat, alat kesehatan, dan sumber daya kesehatan yang mencakup distribusi, produksi, serta pengelolaan tenaga kesehatan dan pendidikan kesehatan. 5. Pembiayaan kesehatan, termasuk sistem jaminan kesehatan seperti BPJS. Terakhir, pengawasan dan penegakan hukum agar undang-undang kesehatan dijalankan dengan baik dan pelanggarannya mendapatkan sanksi. Jadi ruang lingkup undang-undang kesehatan itu sangat luas, mulai dari pelayanan hingga pengawasan demi tercapainya kesehatan optimal bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, setiap orang memiliki hak atas kesehatan. Hak ini mencakup hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial, serta memperoleh informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang. Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan dan perawatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar dengan akses penuh terhadap sumber daya kesehatan. Selain itu, setiap orang berhak menentukan sendiri tindakan kesehatan yang dibutuhkan, mendapat lingkungan yang sehat, melindungi kerahasiaan data kesehatan pribadinya, serta menerima atau menolak tindakan medis setelah mendapat informasi yang lengkap. Undang-undang ini juga menjamin perlindungan dari resiko kesehatan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, aturan-aturan penting yang ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Yang pertama, tentang hak atas pelayanan kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan menurut undang-undang ini menjamin setiap orang menerima layanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar profesi. Layanan tersebut harus terjangkau sehingga semua orang bisa mengaksesnya tanpa kesulitan finansial. Selain itu, setiap pasien berhak mendapatkan perawatan sesuai standar, menentukan sendiri layanan kesehatan yang dibutuhkan secara mandiri, dan dilindungi dari risiko yang mungkin muncul selama penerimaan layanan.
Yang kedua, transformasi pelayanan kesehatan. Bertujuan untuk membuat layanan lebih cepat, mudah, dan berkualitas. Digitalisasi seperti telemedicine dan rekam medis elektronik memudahkan pasien mengakses layanan tanpa harus datang langsung. Pelayanan kini berbasis masyarakat, dengan puskesmas dan fasilitas lokal berperan aktif dalam promotif dan preventif. Sistem kesehatan juga diintegrasikan, sehingga rumah sakit, klinik, dan BPJS bekerja sinergis untuk layanan yang lebih efisien. Selain itu, fokus ditujukan pada kualitas dan keselamatan pasien melalui standar pelayanan dan protokol yang kuat. Pasien pun diberikan hak untuk menentukan layanan sesuai kebutuhan, mendukung transformasi menuju pelayanan kesehatan yang lebih personal dan mandiri. Yang ketiga, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terbagi menjadi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga medis adalah profesional yang langsung menangani pasien seperti dokter, dokter gigi, dan spesialis. Sementara itu, tenaga kesehatan lainnya meliputi perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, laboratorium, dan fisioterapis yang mendukung pelayanan medis agar lebih aman dan berkualitas. Semua tenaga kesehatan wajib memiliki pendidikan formal, lisensi, dan registrasi resmi. Mereka bertujuan memberikan pelayanan sesuai standar profesi, menjamin keselamatan pasien, dan berperan penting dalam sistem kesehatan yang efektif dan merata. Yang keempat, digitalisasi kesehatan. Ini bertujuan untuk membuat layanan lebih cepat, mudah, dan aman. Contohnya seperti telemedicine, memungkinkan pasien konsultasi dengan dokter secara online tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, seperti rekam medis elektronik, itu menyimpan data pasien secara digital, aman, dan bisa diakses oleh tenaga kerja kapanpun diperlukan. Selanjutnya, berbagai aplikasi kesehatan juga membantu pemantauan kesehatan, informasi penyakit, jadwal imunisasi, dan tips hidup sehat. Selain itu, sistem digital mengintegrasikan rumah sakit, klinik, dan BPJS agar layanan lebih efisien, dengan tetap menjaga kerahasiaan data pasien. Yang kelima, peran pemerintah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur peran pemerintah pusat dan daerah dalam sistem kesehatan nasional, seperti menetapkan kebijakan dan regulasi di bidang kesehatan, menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan, melakukan pengawasan mutu pelayanan kesehatan, serta menjamin hak masyarakat atas kesehatan. Selanjutnya, relevansi bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sangat relevan bagi masyarakat karena mengatur secara langsung hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-undang ini meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak serta memberikan perlindungan hukum bagi pasien. Selain itu, pengaturan ini juga mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas layanan kesehatan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 membawa berbagai pembaruan, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki agar pelaksanaannya lebih optimal. Pertama, pelaksanaan undang-undang masih bergantung pada peraturan pelaksana, sehingga masih diperlukan aturan turunan yang lebih jelas dan lengkap. Kedua, pengawasan pelaksanaan di daerah masih perlu diperkuat agar kualitas pelayanan kesehatan tetap merata. Ketiga, perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan sebagai bagian penting dari sistem kesehatan. Keempat, pemerataan fasilitas dan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan, terutama pada wilayah perkotaan dan daerah terpencil. Kelima, partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap undang-undang kesehatan ini masih perlu ditingkatkan melalui sosialisasi yang lebih luas. Dengan perbaikan pada aspek-aspek tersebut, Undang-Undang Kesehatan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi masyarakat. Kesimpulannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini
merupakan payung hukum yang menyatukan pengaturan sistem kesehatan nasional. Undang-undang ini menegaskan jaminan masyarakat atas pelayanan kesehatan serta peran penting pemerintah dalam penyelenggaraan kesehatan. Dengan implementasi dan pengawasan yang konsisten, undang-undang ini diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.